Selamat datang kembali lagi ke saya Ibu Yuliani sebagai founder Yayasan HII, yang mana saat ini saya sedang berada di Napaktilas Eyang Santri, yang mana dulu saya sering juga datang ke sini petilasan, sering ziarah, sekalian naik sampai ke Tugu. Dan di sini tiba-tiba 1 tahun yang lalu sudah digusur. Saya kebetulan juga ada dokumentasinya pada saat sebelum dirombak total. Di sini saya hanya menginformasikan segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya akan kembali ke asal. Jadi dari tanah kembali ke tanah, dulunya kembali tidak ada, dibangun kembali ke tidak ada. Jadi semua ini kita sifatnya hanya sementara, hanya numpang di muka bumi ini, tidak ada yang awet, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi kecuali hanya Tuhan yang Maha Esa. Di sini hanya saya menekankan, dan di sini saya tidak ada uka-uka. Mungkin nanti ada waktunya saya membuat uka-uka di mana saya berada di kaki Gunung Salak. Terlalu banyak misteri-misteri yang akan kita lihat dan akan kita ungkap. Tadi saya sempat bermeditasi di sini, di tengah-tengah saya sudah kelihatan di mana titik-titik tempat itu yang sering mungkin digosipkan, ternyata memang juga udah sering dijalankan juga. Ada 5 titik tempat pesugihan. Dan tadi saya juga ada clue, ada 1 titik yang tanpa pesugihan. Nah, tempat itu di mana? Nah, itu saya masih telusuri. Soalnya Gunung Salak cukup besar, cukup luas, dan dari semua penjuru bisa naik ke puncak ke Gunung Salak. Sedangkan saya kebetulan tidak hobi naik gunung, akhirnya hanya saya bisa menerawang sampai ke puncak gunung. Di sini kita melihat view dari Napaktilas Eyang Santri yang hanya tersisa, dan akhirnya juga saya membuat kenang-kenangan untuk mengambil pohon dari Eyang Santri. Saya akan bawa ke rumah. Inilah pohonnya, pohon yang berada di sekitar Eyang Santri. Karena saya termasuk sering ke sini, kategori sering, bukannya seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi semampunya saya, secukupnya ada waktu saya mampir ke sini, selalu naik ke atas Tugu dan mampir ke sini. Dan ini mungkin hari terakhir saya berkunjung karena sifatnya sudah hitungan hutan. Jadi hitungan hutan, jadi tidak bisa untuk dikunjungi lagi, hanya untuk didoakan saja. Napaktilas, dan ini juga bukan peziarahan, ini hanya Napaktilas, hanya Tugu patokan. Almarhum pernah ke sini sampai ke puncak gunung. Oke, sampai di sini dulu. Boleh lihat view keliling sekalian sama sayanya. Inilah lokasi kenang-kenangan dan terakhir yang sering ke sini untuk Napaktilas. Mungkin kondisi dan situasinya berbeda, disalahgunakan oleh manusia-manusia yang hilaf, akhirnya dihancurkan juga oleh manusia yang hilaf. Jadi bersama manusia kita memang saling hilaf, ya sebaiknya kita saling menegur, saling menjaga, saling menghormati. Itulah gunanya manusia selama masih hidup. Soalnya kalau sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya orang hidup aja yang bisa berbuat sesuatu. Kalau gaib berbuat sesuatu, nanti dibilang musyrik. Itulah kehidupan di dunia nyata. Jadi sedikit banyaknya kita otentik dengan keilmuan semua. Karena ini, sedangkan saya juga background IT, saya juga punya background. Ini juga hanya Napaktilas. Mungkin ada segelintir orang menggunakannya dengan cara menyembah dan lain-lain. Itulah yang nanti dinamakan musyrik. Akhirnya mungkin salah satu itulah juga dihancurkan. Padahal musyrik itu sudah tidak mengenal Tuhan, sudah menduakan Tuhan, sedangkan kita tidak boleh menduakan Tuhan. Tapi jangan seperti itu yang kita lakukan. Itulah salahnya orang menyalahgunakan suatu tempat dijadiin musyrik. Kita kalau misalnya Napaktilas atau ke almarhumah,
kita yang mendoakan mereka karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kita yang bisa berbuat, kita yang bisa mengamalkan apapun juga. Itulah bedanya. Kalau gaib hanya bisa memberikan doa, dan kita juga sama-sama memberikan doa. Lintas alamnya bisanya hanya seperti itu. Maka kita sebagai manusia sebaiknya melakukan hal yang benar, melakukan hal yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sampai di sini saya napak tilas. Nanti kita lihat lagi ada air terjun pelangi. Mungkin dari sini insya Allah saya akan diperjalankan lebih jauh lagi sampai ke mancanegara, sampai keliling dunia. Ya, believe it or not ya. Jadi berawal dari sini dan mengakhirinya juga di sini. Ya, saya mungkin juga tidak akan ke sini lagi. Ya, terutama ke tempat petilasan ya, karena memang udah dibongkar, apalagi yang mau dilihat. Ya kan? Jadi saya sebagai kenang-kenangan hanya mengambil pohon-pohon di sekitar napak tilas yang sangat indah. Bisa dilihat view-nya cukup indah karena saya juga hobi wisata, hobi traveling, dan tempatnya juga sejuk. Dan malam juga saya pernah nginep di sini. Yang saya injak ini sebenarnya musola. Musolanya tidak ada salah apa-apa, juga ikut dibongkar karena salahnya manusia yang tidak memanfaatkannya dengan benar. Ya, itulah resikonya hidup di dunia. Oke, sampai di sini konten saya mengenai napak tilas yang santri Tugu yang mana sekarang sudah berakhir, sudah setahun yang lalu. Dan ini juga ya mungkin sebagai kenang-kenangan saja agar bisa dikenang di anak cucu kita. Dulu pernah ada napak tilas di sini, dan dulu pernah dibikin tugu dan dibikin musola dan dibikin tempat penginapan. Jadi sekarang sudah lost, nggak tahu lagi beberapa tahun lagi mungkin udah jadi hutan belantara. Gitu. Jadi ini juga digunakan kaki setapak aja untuk naik ke gunung. Tapi mungkin ada banyak 1001 jalan menuju gunung. Ini salah satunya. Gitu, mungkin bisa dilihat view-nya sebagai kenangan terakhir. Yang mungkin nanti tinggal menunggu tahun. Udah tinggi pohon-pohonnya, sudah tertutup, napak tilasnya sudah tertutup, langit-langitnya ya sudah berakhir ada dan hanya sebagai kenang-kenangan saja. Oke, bisa dilihat view gunung tingginya, gunung cukup indah pemandangannya. Dan saya dulu pernah juga naksir nasis ajak teman-teman foto di situ ya sebagai kenangan sekarang. Ibu. Oke, sampai di sini aja dulu konten saya mengenai napak tilas Tugu yang santri yang mana sekarang sudah dibongkar, dan semoga napak tilasnya menjadi hikmah bagi yang hidup dan sebagai pengetahuan aja. Pernah dulu ada di sini. Sebenarnya ada lagi yang paling satu lagi yang paling atas, tapi kebanyakan nggak ada yang sampai atas tentunya karena kecapean cukup tinggi. Itu levelnya udah level anak gunung yang biasa melangkah 1 juta kaki, 10 juta kaki. Kalau saya kebetulan bukan tipikal anak gunung, jadi memang saya selalu naiknya cuma sebatas sini aja. Itu pun juga udah bersyukur dan udah cukup kuat. Oke, di sini saya dari puncak kaki gunung Salak beri informasi selengkapnya. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya. Yang benar adalah di tangan Tuhan. Manusia tidak ada kebenaran 100%, pasti ada hilaf dan salahnya. Maka di sini saya hanya sebagai mediator, kepanjangan Tuhan, alat Tuhan, yang mana nanti bisa dipilih yang mana yang benar atau yang salah. Tetap Tuhanlah yang maha benar. Bye bye, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.